Hai well-grown people, hari ini saya ingin bicara tentang topik yang lagi trend and viral, yaitu Fashion Week Citayam. Nah, sebelum saya mau berbicara tentang Fashion Week Citayam, saya sebenarnya tuh sudah pengen lama bahas soal zebra cross. Zebra cross itu ketika saya mau nyebrang di sini tuh saya takut banget kalau nyebrang zebra cross, kayaknya nyawa saya bisa melayang. Beda dengan ketika waktu saya hidup di luar negeri, zebra cross adalah hak milik saya sebagai pejalan kaki. Orang-orang itu sangat menghormati kalau kita sudah lewat di zebra cross, semua mobil akan stop karena mereka tidak mau sampai menabrak kita dan mereka akan dituntut habis-habisan. Tapi kalau di sini hak kita itu tidak ada di jalan zebra cross. Kalaupun sudah lampunya hijau, kadang pun masih takut lihat kiri kanan, takut ada mobil yang lewat aja nyelonong. Kadang saya tidak mengerti, orang bisa naik mobil mewah, mobilnya mungkin mahal, udah bisa beli mobil aja tuh udah orang mampu ya. Kalau bisa mampu berarti income-nya kan sudah tinggi. Kalau bisa punya income tinggi berarti dia punya latar belakang yang baik, menghasilkan income tinggi. Tetapi saya tidak mengerti orang-orang ini yang pernah keluar negeri, kalau punya mobil pasti kebanyakan sudah keluar negeri atau mungkin nonton film-film, ya kan, film barat banyak banget kan di Indonesia. Kan tahu zebra cross itu adalah hak pejalan kaki, dimana kita harus stop, kasih mereka lewat dulu. Tetapi orang-orang ini seperti tidak paham atau tidak peduli. Itulah yang membuat saya selalu bertanya-tanya, mereka ini peduli apa tidak peduli atau tidak paham. Mungkin Anda menjawab, bisa aja supirnya. Saya punya supir yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi saya yang berpendidikan dan saya mengerti aturan jalanan itu seperti apa. Saya yang mendidik supir saya. Tugas majikan mendidik karyawannya. Ya, jadi karyawannya tidak paham, majikan yang bikin paham. Jadi kita bicara soal zebra cross, mumpung Fashion Week Citayam itu lagi juga di zebra cross. Saya nebeng sedikit membahas kekhawatiran saya sebagai orang yang mau nyebrang di zebra cross itu, takut banget nyawa melayang at any time karena semua orang tidak peduli stop. Nah, oke, Fashion Week Citayam. Memang saya itu punya tagline di Guru Grooming, kreativitas tanpa batas. Ya, kalau yang sudah melihat kaos Guru Grooming, di bawahnya tagline-nya kreativitas tanpa batas. Itu keren banget. Keren banget bisa punya ide, orang-orang yang dengan latar belakang ekonomi lemah, bahkan anak-anak yang tidak sekolah, tiba-tiba ingin tampil, tiba-tiba nongkrong menjadi satu aktivitas yang tren. Tapi saya pribadi sebagai seorang guru tidak menyepot segala sesuatu karena emosional atau karena lagi tren. Saya sendiri punya anak seorang model. Seringkali saya bilang sama anak saya, berulang-ulang, 3 anak saya, bukan ke yang model aja, tidak keren kalau kamu cuma tampil kayaknya keren. Ya dong, seorang model catwalk, baju bagus, make up bagus, gaya, dilihat orang semua mata. Buat saya kamu tidak keren jika di belakang cerita hidupmu tidak ada kekerenan. Keren itu apa sih? Memang when you look good, you feel good. Salah satu alat di mana Guru Grooming memakai untuk orang itu bisa boost confidence-nya yaitu penampilan. Karena hukumnya di dunia begitu. When you look good, you feel good. Orang kalau feel good, confidence-nya lebih gampang di-boost up. Oke? Jadi keren itu apa sebenarnya? Keren itu ketika anak-anak ini harusnya dikasih tahu, yes, you keren, punya kreativitas begini. You keren, walaupun dengan latar belakang tidak mampu, tidak sekolah tinggi, you punya kepercayaan diri. Itu keren. Tetapi di balik itu semua, kekerenan yang sesungguhnya itu apa? Apakah Anda orang yang menghargai pendidikan, atau mau belajar, mau lebih maju? Atau Anda ini hanya seorang pengangguran yang tiap hari nggak jelas kegiatannya di rumah ngapain? Apakah Anda orang yang di belakang suka tampil di Fashion Week Citayam ini orang yang mau membantu orang tua di rumah? Apakah anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, atau anak yang kurang ajar tiap hari minta duit supaya bisa beli baju, supaya bisa nongkrong di daerah sana? Jadi keren itu apa? Mereka perlu diedukasi.
Perlu diwadahi, yes, semua kreativitas yang membuat anak-anak positif tidak do crime, tidak melakukan kejahatan, tentu mereka harus didukung dan diarahkan dan dikasih wadahnya. Saya setuju kalau wadahnya dipindahkan, tidak mengganggu kemacetan lalu lintas. Kasih wadah yang keren, yang benar-benar mereka bisa bahkan explore lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Tetapi at the same time sebagai seorang guru, saya sangat mengharapkan ada orang-orang yang mendidik pola pikir mereka bahwa masa depanmu akan lebih baik jika engkau meningkatkan kualitas dirimu lebih baik dari sekedar berpenampilan keren, berpenampilan bagus, berdandan-dandan cakep. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu untuk masa depanmu. Terima kasih buat Pak Sandiaga Uno yang sudah memberikan beasiswa ke beberapa anak ini. Itu adalah the best gift seseorang bisa berikan. Karena saya sendiri pribadi percaya edukasi adalah pintu untuk memberantas kemiskinan, pintu untuk orang punya masa depan lebih baik. Tidak semua orang harus masuk ke dunia akademis. Masih banyak non-akademis yang dimana mereka dikelola untuk menjadi anak-anak yang rajin mau belajar. Anak-anak yang mau mengenerate income. Jadi income-nya bukan hanya karena nongkrong-nongkrongan, bikin konten. As we know, semua itu ada limit time, ada waktunya akan berakhir. Ya semoga tidak berakhir, bisa memiliki panjang ketenaran dan kesempatannya untuk konten. Tetapi jika itu tidak ada, what going to happen ke mereka-mereka ini? Balik lagi kah pada kesusahannya, pada kejelataannya? Pertanyaannya itu. Jadi sebagai guru saya hanya meminta anak-anak ini diwadahi dengan baik di tempat yang terbaik, yang cocok, tetapi juga ada orang-orang yang mengedukasi pola pikir, karena pola pikir itu penting untuk anak-anak muda ini, karena pola pikir ini akan melahirkan attitude, behavior, sikap, tingkah laku baik buruknya ke depan buat masa depan mereka. Indonesia, ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.